Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, halo sahabat literasi, perkenalkan nama saya Jiswayanti. Saya adalah salah satu siswi dari SMA Negeri 2 Kota Agung. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul Tentang Kamu, karya Terelie, dengan judul resensi Ketika Luka Tidak Mematikan Langkah. Novel Tentang Kamu ditulis oleh Terelie dan diterbitkan oleh PT Sahabat Grid Nusantara, Depok pada tahun 2025. Buku yang saya pegang ini merupakan cetakan ke-25 dengan jumlah halaman 503 halaman. Tidak semua luka terlihat oleh mata, ada pula yang tersimpan dalam kenangan dan terus terbawa sepanjang hidup seseorang. Kesan mendalam seperti itulah yang saya rasakan setelah saya menamatkan buku Tentang Kamu karya Terelie ini. Saya tertarik untuk meresensi buku ini karena menurut saya makna di dalamnya masih sangat selaras dengan dinamika saat ini. Novel Tentang Kamu menceritakan penelusuran zaman Zulkarnain, seorang pengacara muda dari firma hukum Thomson & Co. Ia ditugaskan untuk mencari ahli waris dari seorang perempuan bernama Sri Ningsih. Sri wafat di panti jompo di Paris dan meninggalkan harta warisan yang sangat fantastis. Namun, tidak ada informasi mengenai masa lalu ataupun keluarga Sri Ningsih. Berbekal buku harian peninggalan dari Sri Ningsih, Zaman akhirnya melakukan penelusuran ke berbagai tempat yang pernah menjadi bagian dari hidup Sri Ningsih. Dari penelusuran tersebut, terungkap bahwa sejak kecil Sri Ningsih sudah menghadapi berbagai cobaan hidup. Namun, cobaan tersebut justru membuat Sri Ningsih tumbuh menjadi perempuan yang tangguh dan kuat, serta tidak gampang putus asa. Novel ini mengangkat tema tentang perjuangan hidup, ketabahan hati, dan kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan. Terelie menggunakan alur campuran, sehingga pembaca ingin terus mengetahui cerita selanjutnya. Gaya bahasa yang digunakan juga cukup sederhana, sehingga pembaca dapat merasakan emosi dari tokoh-tokoh yang terdapat di novel ini. Tokoh Sri Ningsih digambarkan sebagai tokoh yang pekerja keras, tangguh, dan tidak mudah menyerah. Kelebihan utama dari novel ini terletak pada kepiawaian Terelie dalam menyusut cerita seperti kisah detektif penuh misteri, serta pesan moral yang terdapat di dalam buku ini masih sangat selaras dengan dinamika kita saat ini, sehingga bisa menjadi referensi kita dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Adapun kekurangan dari buku ini, alur campuran di bagian awal mungkin dirasa sedikit lambat bagi pembaca, sehingga pembaca kesulitan untuk memahami alur cerita. Ketebalan buku yang mencapai lebih dari 500 halaman mungkin membuat sebagian pembaca merasa segan untuk mulai membacanya. Namun, kekurangan tersebut tidak mempengaruhi kualitas buku secara keseluruhan. Setelah saya menamatkan novel Tentang Kamu karya Terelie ini, saya menyadari satu hal, bahwa kesuksesan hidup tidak dilihat dari seberapa banyak harta kita, melainkan dari bagaimana cara kita bangkit setelah kita mengalami keterpurukan. Novel ini mengajarkan saya arti keteguhan, bahwa jika kita gagal 1000 kali, maka pastikan kita bangkit 1001 kali. Oleh karena itu, saya sangat merekomendasikan novel ini untuk dibaca oleh kalangan remaja yang sedang mencari jati diri, atau bahkan orang dewasa yang membutuhkan motivasi hidup. Akhir kata, lembar demi lembar dalam novel ini mengingatkan saya pada sebuah kutipan indah, yaitu, "Aku tidak akan menangis sedih karena semua telah berakhir. Namun, aku akan tersenyum bahagia karena semua hal itu pernah terjadi." Mari kita jadikan makna dalam novel ini sebagai motivasi dan inspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.